Mila. Dengan saya Nabila Ramadhani. Dengan saya Eko Aisyanti. Sini kita mau ngapain aja sih, Bil? Sini kita mau membuat podcast tentang Ali Murtopo. Ali Murtopo itu siapa? Ali Murtopo dia itu tokoh intelijen dan politikus yang berperan penting terutama pada masa Orde Baru di Indonesia. Terus kamu tahu gak dia pernah menjabat jadi apa aja? Ia pernah menjabat menjadi asisten pribadi Soeharto, kepala operasi khusus, terus juga deputi kepala, terus dan wakil kepala. Kamu tahu gak sih kehidupan pribadi Ali Murtopo? Oh, aku tahu. Ali Murtopo itu lahir dari pasangan Raden Sutikno, Kartoprawiro, dan Sukaiti tanggal 23 September 1924. Oh, berarti dia tuh lahirnya 23 September. Iya. Itu kamu taunya dari mana sih? Soalnya kan di internet tuh kayak banyak banget yang salah-salah gitu. Oh, aku tahunya itu dari ketika akan membuat paspor, ia memerintahin anak buahnya mayor. Oh, kamu baca di buku? Iya, dari buku. Iya. Terus kalian tahu gak sih kalau Ali Murtopo itu punya julukan akrab dari kecil itu namanya Mangkyo. Terus dia tuh dari muda dikenal sebagai sosok yang gigih, cerdik, dan fokus. Terus itu tuh membuatnya kayak telat menikah gitu karena dia tuh sering mengunjungi kerabatnya. Terus di Karanganyar, Kebumen, terus habis itu dia baru berkenalan dengan gadis asal Klirong. Terus abis itu baru mereka menikah. Terus dia tuh menikahnya di tanggal 25 Mei 1956. Terus punya 2 orang anak, namanya itu Haris Al-Murfi sama Luki Ali Murfi. Itu aku baca di buku tentang Ali Murtopo. Kamu tahu gak sih karir Ali Murtopo? Oh, Ali bergabung dengan KBR setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasi pada tahun 1945. Pada dasawarsa 1950-an, Ali Murtopo ditugaskan di Kodam Diponegoro. Pada awal mulanya, ia bagian dari pasukan Benteng Raiden. Kalau yang lain lagi kamu tahu gak, Bel? Kalau yang lain lagi, pada saat itu Republik Indonesia sedang menghadapi gerakan koreksi daerah melalui BRRI dan banyak pasukan ABRI yang dikirim ke Sumatera untuk mengulangi gerakan ini. Terus aku juga baca nih di buku tentang Ali Murtopo. Jadi setelah Soeharto menyelesaikan pendidikan di SSKAD, terus dia tuh ditarik dan menjabat sebagai deputi 1 KSAD. Terus habis itu Ali itu bergabung lagi sama atasan yang lama. Terus pada waktu yang sama Soeharto juga dipercaya oleh Nasution untuk membentuk CADUAD, itu cadangan umum angkatan darat. Terus setelah itu satuan tempur tersebut dibentuk. Soeharto itu ditunjuk sebagai panglima itu. Terus habis itu dengan pangkat brigadir jenderal. Terus Ali itu menjadi bawahan Soeharto dengan jabatan sebagai asisten kepala staf CA2. Terus kayak peran dia dalam Orde Baru itu, kamu tahu gak? Aku tahu nih, Ali berperan besar dalam melakukan modernisasi intelijen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelijen dengan
yang terutama ditunjukkan untuk memberangus lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto. Gitu. Terus ada lagi nggak? Aku juga mau nambahin nih, pada tahun 1968 Ali menugaskan peleburan partai-partai politik yang saat itu sangat banyak jumlahnya menjadi beberapa harta saja agar lebih baik mudah dikendali. Terus kayak Ali Murtopo ini kan kayak orang ya, terus kalau kalian tahu di sini tuh aku ngeliat kayak penghargaan selama hidupnya itu tuh kayak dia tuh menerima berbagai tanda kehormatan dari dalam ataupun luar negeri. Ini dia. Terus juga di tahun 1901 dia tuh sama Sujono Mardani, asisten pribadi Soeharto, dia tuh merintis pendirian CSIS atau Center for Strategic and International Studies yang merupakan lembaga penelitian kebijakan pemerintahan. Terus juga di tahun 1972 dia tuh menerbitkan tulisan dasar-dasar pemikiran tentang akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun yang selanjutnya diterima MPR sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Terus ada lagi nggak sih yang kalian tahu tentang Ali Murtopo? Tadi kan kamu bilang Ali Murtopo itu Seorang intelijen. ini aku ada pembahasannya nih. Ali Murtopo itu adalah salah satu intelijen tentara yang turut menghadirkan Indonesia di masa Orde Baru. Sebelumnya di DPA, Ali menjadi Menteri Penerangan Indonesia 1978 sampai 1984 sebelum akhirnya dijabat oleh Harmoko. Terus aku ada penambahan nih, Menteri Penerangan di zaman Soeharto adalah corong bagi pemerintah untuk menggelorakan semangat pembangunan Orba. Jabatan yang disandang Ali Murtopo menunjukkan sinyal bahwa dirinya dekat dengan Soeharto. Oh gitu. Terus juga nih aku baru banget baca tadi itu tuh kayak sebelum menjabat Menteri Penerangan, Ali Murtopo lama banget di Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN. Terus dia tuh merupakan cikal bakal Badan Intelijen Negara atau BIN dari tahun 1969 sampai 1978. Terus di BAKIN itu Ali Murtopo banyak melakukan manuver-manuver politik, ekonomi, dan militer. Terus di tahun 1973 Ali melalui operasi intelijen berhasil menyederhanakan 10 partai politik yang ikut pemilu 1971 menjadi hanya 3 partai. Jadi kayak dia tuh diperkecil lagi. Terus juga itu tuh ada PPP, Golkar, sama PDI. Tujuannya itu agar pemerintah bisa dengan mudah mengendalikan kekuatan kelompok-kelompok politik karena kan lebih sedikit, jadinya kayak lebih gampang gitu untuk diatur aturnya. Enggak cuma itu, di tahun 1972 itu Ali menerbitkan sebuah buku panduan pembangunan berjudul Dasar-Dasar Pemikiran tentang Akselerasi Moderasi Pembangunan 25 Tahun. Terus ada lagi nggak sih? Pemikiran Ali Murtopo ini diterima oleh MPR untuk menentukan strategi pembangunan jangka panjang atau JPJ sesuai dengan garis-garis besar haluan negara atau GBHN.
Pokok pemikiran modernisasi pembangunan ala Ali ini menjadi panduan bagi pembangunan Indonesia ketika itu yang tentu saja sudah direstui dan direncanakan Soeharto. Nah, terus juga kayak pemikiran intelektual Ali itu nggak bisa dilepasin dari pemikiran sejumlah intelektual Indonesia yang bergabung dalam Center for Strategic and International Studies yang tadi aku bilang, atau CSIS. Terus lembaga ini tuh didiriin sama Ali Murtopo sama Sujono Hormadani kan. Terus dia tuh asisten pribadi Presiden Soeharto. Terus di tanggal 1 September 1971 sebagai perkebunan otak yang buahnya bisa dimanfaatkan orba. Lembaga penelitian ini disponsori oleh Yayasan Proklamasi dalam riset dan penerbitan ilmiahnya. Di masa kepemimpinan Ali juga membentuk operasi intelijen khusus OPSUS. OPSUS ini langsung di bawah komandan Ali Murtopo. Yang saat itu Ali Murtopo Letnan Kolonel. Sebagai pembantu kerja, Ali melibatkan Leodardus Benyamin Mordadi dan Aloysius Sugiarto. Terus tujuan dari itu tuh apa sih? Tujuannya itu adalah membasmi musuh-musuh politik Soeharto. LB Mordani merupakan tentara binaan Ali Murtopo sejak Operasi Manggala. Ketika itu, Ali menjabat sebagai wakil asisten intelijen berpangkat letnan kolonel. Terus Ali menunjukkan BI menjadi wakil asisten intelijen Komando Tempur 1 di Medan. Terus aku juga baca nih, jadi salah satu cara yang digunakan sama Ali Murtopo sama anak buahnya untuk menghinakan musuh-musuh Soeharto dalam OPSUS itu dengan mengandangkan mereka sebagaimana dilakukannya pada mantan anggota Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Pramesta atau PRRI. Mereka dibina dan terkadang dimanfaatkan untuk aktivitas intelijen untuk melancarkan tugas-tugas tersebut. Ali Murtopo menggunakan jasa intelijen Peter Soeharto. Peter inilah yang membina mantan-mantan anggota DI atau TTI dalam masa-masa OPSUS. Ada juga nih dalam aktivitas intelijen yang dilakukan Bakin Ali Murtopo memang lebih sering muncul di hadapan publik ketimbang Yoga Sugama seniora. Padahal Yoga Sugama inilah yang menjadi tokoh di balik layar kegiatan intelijen di masa Orba. Yoga pula yang membawa Ali Murtopo untuk dekat dengan Soeharto. Pada saat Soeharto melakukan perebutan kekuasaan secara perlahan pasca peristiwa 30 September pada tahun 1965, Ali Murtopo adalah bawahan Yoga di Kostrad. Terus juga nih kayak sebelum dia deket sama Soeharto di Kodam Diponegoro, Ali itu pernah mimpin kompi Banteng Riders yang dulu sempat dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Kompi ini terlibat dalam penumpasan Darul Islam di Cilacap dan Kebumen. Meski bisa masuk dalam kesatuan elit Banteng Riders, Ali Murtopo berbeda dengan Ahmad Yani, Soeharto maupun Yoga Sugama. Ali itu nggak pernah mendapat pendidikan militer secara khusus. Dia juga tidak tertarik pada soal politik. Ali berasal dari Laskar Hizbullah di Kelaskaran Islam. Ini Ali menjadi salah satu komandan peleton yang terlibat dalam peperangan melawan Belanda di daerah Pekalongan. Terus juga Ali memang bukan lahir dari lingkungan negara. Pade Ali Murtopo, Ali Rahman, yang membesarkan adalah seorang ulama sekaligus pendidik.
Sedari bayi Ali Murtopo tinggal bersama paginya yang mendirikan sekolah partikalis di Pekalongan. Oh, berarti dia tuh nggak tinggal sama orang tuanya gitu ya? Iya. Sementara ayahnya Raden Sutikno Kartono Prawiro adalah seorang pedagang di Blora yang meninggal saat Ali masih kecil. Ibu Ali Murtopo, Sohati, melahirkan Ali Murtopo pada tanggal 23 September 1924 di Blora, Jawa Tengah. Ayahnya Kartopo Prawiro konon masih memiliki garis keturunan Pangeran Diponegoro. Berarti dia bukan sama aja ya? Jadi gitu tentang Gitu gitu guys. udah, berarti udah. Udah tahu kan semuanya tentang Ali Murtopo itu kayak gimana? Itu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum